Senja mulai turun ketika aku melangkah ke dalam sebuah kafe kecil di sudut kota. Hari itu terasa panjang bagiku, penuh dengan tekanan dari pekerjaan yang seolah tak ada habisnya. Aku memilih duduk di pojok, memesan secangkir kopi hitam, lalu menyandarkan punggungku dengan lelah. Namun ada satu hal yang membuatku sedikit lebih baik, melodi lembut yang mengalun dari speaker kafe itu. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan. Namun semakin lama, musik itu seakan meresap ke dalam diriku. Aku merasakan dadaku perlahan lebih ringan, pikiranku lebih jernih. Kenapa hanya dengan mendengar musik, suasana hatiku bisa berubah? Pikirku dalam hati. Sebenarnya ada alasan ilmiah di balik ini. Para peneliti dari Harvard Medical School di tahun 2025 menemukan bahwa mendengarkan musik bisa merangsang produksi dopamin, zat kimia otak yang berkaitan dengan perasaan bahagia. Otak manusia ibarat orkestra besar, di mana musik berperan sebagai konduktor yang mengatur harmoni di dalamnya. Begitu melodi masuk ke telinga, lobus temporal memproses nada dan ritme, sementara sistem limbik, bagian otak yang mengatur emosi, menghubungkannya dengan perasaanku. Itulah sebabnya lagu bisa membuat seseorang tiba-tiba tersenyum atau bahkan menitikkan air mata. Seorang pelayan datang, meletakkan cangkir kopi di mejaku. Aku menyesapnya perlahan, menikmati rasa pahit yang berpadu dengan alunan musik lembut. Pikiranku melayang ke masa lalu. Pernahkah kau merasa bahwa sebuah lagu tertentu bisa membawamu kembali ke kenangan lama? Aku mengingat momen-momen indah bersama seseorang yang kini hanya tinggal bayangan. Musik memiliki kekuatan untuk membangkitkan ingatan dan emosi yang dalam. Para ilmuwan menemukan bahwa lagu-lagu tertentu bisa mempengaruhi pola pikir dan keputusan kita. Musik klasik dan instrumental bisa meningkatkan fokus dan kreativitas, sementara lirik yang inspiratif bisa menanamkan semangat baru. Tidak heran, banyak orang memutar lagu motivasional sebelum menghadapi tantangan besar. Namun, aku juga teringat diskusi yang sering kudengar tentang musik dalam Islam. Ada yang mengatakan musik melalaikan, ada pula yang meyakini bahwa musik bisa menjadi sarana kebaikan. Ibnu Sina, ilmuwan muslim ternama, pernah meneliti pengaruh musik terhadap kesehatan mental dan fisik manusia. Bahkan, terapi musik kini digunakan untuk membantu penyembuhan gangguan kecemasan dan depresi. Aku mengingat seorang temanku, Fadlan, yang pernah mengalami masa-masa sulit. Saat itu, Fadlan kehilangan pekerjaan dan merasa putus asa. Alih-alih mencari pelarian dalam musik duniawi, ia memilih mendengarkan tilawah Al-Quran. Aku tidak hanya merasa tenang, tapi juga merasa lebih dekat dengan Allah, ujar Fadlan suatu hari. Penelitian ilmiah pun mendukung bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran dapat merangsang gelombang otak alfa yang berkaitan dengan ketenangan dan kedamaian batin. Aku termenung. Musik bisa menjadi teman, bisa juga menjadi candu. Tidak semua musik membawa dampak positif. Lagu dengan lirik negatif atau terlalu melankolis justru bisa memperburuk suasana hati seseorang yang sedang rapuh. Oleh karena itu, memilih musik yang tepat adalah hal yang penting. Tatapanku beralih ke jendela. Di luar, langit sudah mulai gelap. Aku berpikir, mungkin selama ini aku terlalu banyak mendengarkan musik tanpa benar-benar memilih mana yang baik bagiku. Mungkin sudah saatnya aku lebih bijak. Dan mungkin sesekali aku perlu mencoba apa yang Fadlan lakukan. Mendengarkan sesuatu yang bukan hanya menenangkan, tetapi juga membawa keberkahan. Aku tersenyum kecil, menyesap kopi terakhirku, dan dengan langkah ringan, aku meninggalkan kafe itu. Malam itu, aku memutuskan untuk mendengarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membawa harmoni, bukan hanya di pikiranku, tetapi juga di jiwaku. Malam itu, setelah kembali ke apartemen, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Kebiasaan lamaku adalah memutar playlist yang penuh dengan lagu-lagu yang dulu menemaniku melewati hari-hari berat. Tapi kali ini, aku teringat kata-kata Fadlan.
Dengan sedikit ragu, aku membuka aplikasi pemutar musik dan mencari lantunan ayat suci Al-Quran. Aku memilih surat Ar-Rahman, salah satu surat yang sering kudengar sewaktu kecil. Ketika ayat pertama mulai terdengar, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang mengalir, tidak hanya di telinga, tetapi juga di hatiku. Aku menutup mata, membiarkan setiap kata meresap ke dalam jiwa. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tiba-tiba, aku teringat betapa seringnya aku merasa tidak puas dengan hidupku. Seolah-olah apa yang aku miliki selalu kurang, padahal ada begitu banyak nikmat yang telah Tuhan berikan. Musik selama ini telah menjadi tempatku melarikan diri dari kenyataan, tetapi lantunan ayat-ayat ini membuatku menghadapinya dengan lebih jernih. Aku semakin penasaran. Apakah ini hanya efek sesaat, atau memang ada sesuatu yang lebih dalam? Aku mencari penelitian terbaru tentang efek mendengarkan Al-Quran terhadap kondisi psikologis. Ternyata, menurut studi dari Oxford Neuroscience tahun 2025, mendengarkan tilawah Al-Quran dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan meningkatkan gelombang otak yang berhubungan dengan perasaan damai dan fokus. Ini bukan sekadar sugesti. Ada dasar ilmiah yang menunjukkan bahwa suara, ritme, dan makna dalam Al-Quran memang memberikan efek terapeutik bagi manusia. Tak heran jika banyak orang yang merasa lebih tenang setelah mendengarnya. Dan aku merasakannya sendiri malam ini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bereksperimen. Aku mengganti kebiasaan mendengarkan musik random di pagi hari dengan lantunan ayat-ayat suci. Hasilnya mengejutkanku. Aku merasa lebih fokus, lebih tenang, dan yang paling penting, lebih sadar akan apa yang aku lakukan sepanjang hari. Tidak ada lirik yang menyeret emosiku ke arah tertentu. Hanya ada ketenangan yang membuatku lebih selaras dengan diriku sendiri. Bukan berarti aku berhenti mendengarkan musik sepenuhnya. Aku tetap menikmati beberapa lagu yang memberikan inspirasi, tetapi kini aku lebih selektif. Aku menyadari bahwa musik bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sebuah alat. Seperti pisau, ia bisa digunakan untuk kebaikan, tapi juga bisa melukai jika tidak digunakan dengan bijak. Aku kembali teringat pada pertanyaanku di kafe tadi malam. Kenapa hanya dengan mendengar musik, suasana hatiku bisa berubah? Sekarang aku tahu jawabannya. Karena suara adalah energi, dan energi membawa pengaruh. Jika aku ingin hidupku lebih damai, maka aku harus memilih suara yang tepat untuk menemani hari-hariku. Aku menutup laptop, menatap keluar jendela. Malam ini aku merasa lebih ringan, seolah menemukan sesuatu yang hilang selama ini. Mungkin, dalam setiap nada dan lantunan suara, ada jalan untuk menemukan diri kita yang sesungguhnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Besok adalah hari baru, dan aku siap menyambutnya dengan melodi yang lebih baik.